Yo, oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di segmen flexing PC cuy lagi ya. Ternyata setelah konten kemarin yang ini, yang episode 10 yang komputer dikirimin batu bata, helm kuproy, bantal busuk sama kain, ternyata sudah ada beberapa eh, member Discord yang udah ngirim lagi teman-teman, yang akan jadi episode selanjutnya ya, yaitu sekarang episode 11 ya, karena kemarin kita terakhir yang ini nih ya. Oke. Dan kayaknya untuk episode yang kali ini ada beberapa orang yang ngirim story-nya juga ya. Jadi buat teman-teman juga nih yang belum tahu, gue ini ada segmen flexing PC cuy, yang dimana kalian sesuai namanya ya, flexing, kalian bisa flexing aja, kirimin setup kalian ke Discord gue, tulis aja bit.ly Discord Gani, atau gua drop di deskripsi linknya teman-teman ya. Kalau dibilang expire bang, expire kagak guys, kalian refresh aja, buka di browser itu bisa. Link Discordnya sampai sekarang masih bisa, bit.ly Discord Gani. Kalian masuk ke Discord, ambil role, terus masuk ke flexing setup coy, lalu kalian kirimin ya, kirimin PC kalian, spesifikasinya, kegunaannya apa, peripheralnya apa, sama kalau ada cerita boleh diceritain. Gak cuma soal PC, kalian misalkan punya setup laptop atau konsol, kirimin aja teman-teman ya. Kalau udah ada sekitar 9 atau 10 orang yang ngirim atau lebih, kita akan bikinin konten ini lagi teman-teman ya. Oke, ternyata jelangnya cuma beberapa hari ya. Ini berapa hari? Sekarang tanggal 13. Ini kirimnya tanggal 6 ya, terakhir gua record ini. Kita langsung mulai juga ya. Langsung mulai aja teman-teman ya. Yang pertama dari Nogla, setup flexing PC. Oh ya, kayaknya nanti kalian harus ngasih tahu deh, ini kalian ngerakitnya bulan apa, tahun berapa, apakah kalian langsung cash rakit satu PC atau ada nyicil beberapa komponen. Itu kayaknya harus dikasih tahu deh, karena biar ya biar gue tahu dan teman-teman tahu juga ya. Dan segmen ini ya buat jadi inspirasi juga buat teman-teman kalau misalnya kalian mau atur-atur setup. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, Nogla. Pakai i5 Gen 14 B760. Terus ini pakai RAM DDR5 5600, RTX 4060, FSPHV Pro dan kawan-kawannya. Oke, ini 2025 di September ini masih banyak yang bertanya kayak, "Bang, worth it gak sih rakit Intel 1700 gitu loh?" Kalau ditanya worth it atau enggak, mau DDR4, DDR5, ini berlaku buat Ryzen 5000 ya, itu masih worth it guys. Tapi opsi upgrade-nya mungkin akan mahal kalau dari DDR4. Kalau mau Ryzen ataupun Intel 1700, misalkan mau naik ke Ultra atau naik ke Ryzen IM5, kalian beli Mobo, prosesor sama RAM. Kalau dari kayak gini, karena udah DDR5, itu akan lebih murah dikit. Tapi tetap, misalkan lu mau naik ke Intel Ultra, lu harus beli Mobo dan beli prosesor gitu. Oke. VGA ini 4060 ya. Ini kalau gua lihat spek kayak gini harusnya sih nggak rakit sekarang-sekarang ya, mungkin beberapa waktu lalu. Oke, karena dia masih ngambil 4060 dan di sini masih pakai HV Pro ya. HV Pro ini garansinya 3 tahun kalau nggak salah. Belum 5 tahun teman-teman. Seingat gue belum 5, dia masih 3 tahun. Gua lebih saran pakai Vita. Tapi apakah HV Pro ini bagus? Bagus banget, gua nggak bohong. Dan spek kayak gini masih enak banget teman-teman. Gaming, streaming, editing masih enak. Oke, tuh beliau juga punya konsol PS5 Digital Edition yang slim. Worth it gak sih beli PS4 atau beli PS5 gitu teh guys? Gue sekarang kan ada Xbox Series X ya. Gue tuh masih agak dilema gitu. Apakah isi gamenya sama aja? Di Xbox aja kan beberapa gamenya ada di PC gitu loh. Oke, ini peripheral dan kawan-kawannya ya. Monitornya pakai Xiaomi. Kita lihat. Dan masih loading ya. Gue tuh kadang heran ya sama ini internet, gue pakai MyRepublik guys. Internet tuh stabil tapi kadang RTO anjir. Ya ini kelihatan lah dari sini juga ya. Oke. Setup PC-nya seperti ini guys. Ini kalau gue lihat ada monitor. PC-nya di belah mana? Di sini kah? Ditutupin meja. Tapi ini ada lampu nyala.
Nah, ini PC-nya ya. Kalau dari kabel sih harusnya ini masih aman banget ya, cakep-cakep aja. Cuma gue tuh agak ini guys, ada yang bilang PC itu jangan ditaruh di bawah kain kayak gini, nanti ada listrik statis atau kayak gimana. Coba teman-teman yang lebih ngerti tolong kasih tahu. Terus ini kalau misalkan ini PC terus ditutup kain, berarti kan sirkulasi ketutup. Atau ini PC-nya ada di atasnya ya? Sini gue nggak kelihatan sih setup mejanya. Kayaknya kalau lihat dari kainnya ini PC-nya tuh ada di atas ininya sih guys. Nggak kelihatan. Kayak ini meja harusnya meja IKEA ini. Bener gak sih? Meja beli di Informa ya, mirip-mirip lah ya sama meja IKEA. Lagi diskon guys kemarin di IKEA kayak gini meja 400.000 guys dari 600 sampai 700 gitu. Overall ini pasti udah enak banget ya dipakai gaming dan kawan-kawan. Ini monitor yang kecil apaan ya? Earphone bla 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 bla, ini nggak sebutin. Ini kalau misalkan ada monitor kecil kayak gini fungsinya buat apa ya? Apa ini tablet ya? Oke. Dan konsol di sini. Oh jadi kalau gua lihat ya yang kanan PC, yang kiri konsol. Tapi ini kayaknya PC-nya juga bisa dual monitor kayak gini juga deh ya. Ini setup rapih guys, enak guys untuk diituin. Lanjut dari Abang Fahmi, setup bapak-bapak 30 tahun. Anjir, gue tuh masih denial teman-teman untuk disebut sebagai bapak-bapak. Anjir, tahun ini gue 30. Oh, no. Tema setup anti bug, black and green. Berharap setiap ngoding dan main Dota selalu berhasil dan menang terus-terusan, minim error ketika ngoding. Oh, ini filosofinya begitu ya. Ini musik gue tuh kegedean gak sih? Gue ngerasanya kayak gede banget. Bisa kecil dikit gak? Nah. Spek laptop atau PC ya. Kalian bebas teman-teman yang mau laptop mau PC sama baik guys. Yang dilihat sama gue kan setupnya rapi atau tidak. Terus juga itu biar jadi inspirasi buat gue. Kadang kayak gitu guys. Gue aja kayak monitor tuh pakai bracket itu gara-gara segmen kayak gini. Oh ini bisa ya pakai bracket kayak gitu, keren juga ya, beli gitu. Oke, laptop MSI Ultra 7 255HX ya. Ini laptop khas banget ya. Kalau kalian nyari laptop cari yang ada huruf H-nya guys. Kalau H-nya itu pasti performanya udah high performance. Kalau U itu yang ringan-ringan. Display bla 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 bla. Pakai 5070 Ti full power 140 watt. 2 tera G70 Pro Graphene. WDO ditambah ya, jadi ada 2. Gokil. Monitor eksternal Xiaomi G34 WQ34 Curved Gaming bla 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 bla. Meja Informa L. Kursi Informa. BTW kalau ngomongin meja sama kursi, kalian memang gue saranin untuk nyari langsung guys ke Informa, ke IKEA kayak gitu. Karena ini subjektif banget guys, terutama kursi. Orang kan pada debatin kursi gaming, kursi ergo. Lah, berak. Sama bae anjir. Sama-sama kursi, ya udah lu cobain yang enak sama pantat lu, nah lu pakai tuh. Keyboard Sades OTW upgrade ke Noir. Wih, Noir tuh harganya lumayan loh guys. Webcam JT. Ini webcam sebatas ya udah aja kan. Headphone Usam, speaker Gamen, bla 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 bla. Oke. Dikasih hasil benchmarknya dengan spek yang tadi laptop ya. SSD ngebut, mantap. Anjay, keren. Ini kayaknya Bang Fahmi yang waktu itu nge-DM gua mau ngerakit deh, tapi nunggu keputusan dari bininya. Bener gak sih? Nunggu 50-70 Ti apa nunggu keputusan istri gitu, gua lupa deh. Jadi dia masih pakai laptop, tapi ini speknya udah enak banget lah kayak gini mah. Kabel manajemen jago banget tuh, lihat ke belakang. Cuma memang kalau misalkan ini pergi-pergi, kabel charger laptopnya ya mau nggak mau diambil kali ya. Kalau misalkan mobile gitu. Spek kayak gini udah enak lah ya. Ada kursi kantor gitu, dikasih kursi lagi, sama ada tas MSI. Di sini ada, aduh apa sih guys ini teh namanya begini teh, yang buat rapi-rapih lah buat gitu. Ini setupnya bagus banget, tema black and green. Apa tadi katanya? Anti bugs. Anjay. Tuh kirim setup kayak gini guys, full. Jadi setiap sisi kelihatan dan rapi. Nah kalau kayak gini ngebersihinnya pakai vakum guys, kayak gini mah. Kalau nyapu pakai nyapu biasa susah, sapu lidi lah paling. Ini ada dumbbell, barbar kecil, barbar lagi barbel. Enak guys ngeliat kayak gini, kerja kayak di tempat-tempat kayak gini tuh pasti senang banget nih. Ada Abang Zoro. Abangnya sangat senang One Piece ya.
Gila ini bagus banget, demi apapun ini bagus banget anjay. Nah ini bantalan buat kaki nih, karena khas banget ya. Kayak kita duduk di kursi sekolah kan suka ada garis di sini ya buat kaki. Kalau nggak ada tempat buat nyender kaki itu kayak ada yang kurang gitu. Oh ya guys, gue BTW nih ada colokan listrik T kayak gini. Ini tuh sebenarnya direkomendasikan gak sih guys? Gue tuh sempat make kayak begini, tapi sempat ada kasus juga gitu loh. Ada kebakar, tapi di rumah orang tua bukan di sini. Tapi situ normal lagi sih, tetap pakai T lagi. Dan endingnya gue di sini akhirnya pakai UPS. Jadi dari colokan dinding itu UPS. Jadi UPS ke dinding, stop kontak ke UPS baru PC. Jadi dinding, UPS, stop kontak, PC dan laptop kayak gitu gue. Oke. Dan ini untuk kabel manajemen rapi banget ya, gila. Gila ini rapi banget. Cuman memang harus sering maintenance aja. Kalau misalkan lagi rapi-rapi, ini pasti dipretelin semua nih. Jadi plus minus guys, kita tuh kalau misalkan gimana ya, kabel manajemen kayak gini rapi teh. Tapi kalau suatu saat misalkan harus pindahan atau apa, dipretelin lagi. Kayak misalkan PC, awal PC itu PC pribadi, gue rapiin kabel T semua tok 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 tok. Tapi kalau misalkan aduh gue mau ganti cooler, gue lepasin lagi, pretelin lagi. Ih malesnya. Sini ada video. Anjay. Ini tangan abangnya stabil banget ya. Gokil. Oh iya bang, ini gue karena ini laptopnya MSI ya, selalu banyak yang nanya, bang laptop MSI emang engselnya cepet rusak? Coba di testimoni dari Abang Fahmi sebagai pengguna laptop MSI, apakah engselnya ini aman atau bermasalah dan udah dipakai berapa tahun? Gitu ya. Ini spek udah mantap banget ya. Tinggal rakit PC, kita doakan aja Abang Fahmi ketika nanti katanya nunggu 5070 Ti rilis. Apa 5080 Ti sih gue lupa deh. Pokoknya nungguin sesuatu VG yang baru rilis lah. Gas atau tidak kita lihat keputusan beliau dan keputusan istrinya. Oke, ini dari sistem 32 ya, dari eksklusif member tuh dari bawah. Edisi upgrade dari 2020. Anjay. Laptop pertama Legion Slim. Ryzen 7 885HS ya, tuh balik lagi ya, cari yang ada huruf H-nya guys ya. 4060 8GB. BTW guys, suka masih banyak yang ngebandingin, bang 4060 laptop sama 4060 PC, bang 5070 ini laptop PC. Beda urusan guys. VGA PC kan gede ya, VGA laptop kecil, jangan dibandingin performanya, beda urusan, pasti beda guys. Tapi bang nggak kelar tapi mah. Oke, NVMe udah 1 tera ya, dibagi 2 5 12 15 ini udah enak banget. Oke, laptop utama, ada laptop kedua sekaligus monitor kedua, ZenBook Flip. Ini laptopnya udah mantap-mantap juga nih. Core i7 seri U. Nah, kalau seri U begini, ini buat ringan-ringan guys, ngetik, nonton kayak gitu. Tapi displaynya mantap ya ini. Asus mah layarnya sudah pasti enak guys. Gue nyobain apa ya waktu itu ya, VivoBook OLED, karena dia OLED ya, wah jadi enak banget guys. Oke, dan kawan-kawan ya. Nih. Oh, laptop dan monitor gua kira teh ini sekaligus monitor kedua. Gua kira tuh ini tuh satu laptop ini dijadiin dua ke sini layarnya. Bisa ya? Gue masih penasaran loh guys. Jadi ini ada dua laptop ya. Yang laptop pertama ini, laptop kedua tuh kita cuma pakai layarnya doang. Ini dicolokin HDMI ke sini berarti atau kayak gimana? Atau laptop ini speknya sudah meninggal, sisa layarnya doang. Tapi sini masih bisa sih, ZenBook ini bisa di flip kayak gini sih. Oke, ini kalau secara desktop sih sama banget ya, bagian bawahnya apa beda ya? Iya, ini sama guys tuh. Kayak duplikat layar, ini layar kedua lah. Ya. Sesuai ininya monitor kedua. Gue pengen nyari tahu dong ini. Karena masih ada yang nanya ke gue, bang gue ada dua laptop yang satu lagi bisa nggak jadi layar kedua? Atau kayak, bang gue punya PC tapi gue butuh dua monitor, gue nggak punya monitor, gue adanya laptop, bisa nggak laptop gue jadi monitor kedua? Tapi setelah gue lihat dari sini harusnya bisa ya, cuman gue masih belum tahu guys tutorialnya caranya gimana, apakah colok HDMI langsung atau kayak gimana tuh. Oke, nanti abang sistem 32 coba deh komen di bawah, kasih tahu tutorialnya dikit ya, anjay.
Share spek ya, ini mah karena laptopnya mobile, ini kabelnya begini pasti karena sering dilepas pasang sih kata gua. Soalnya kalau misalkan ditanam jatuhnya kayak tadi tuh, ini kan ditanam guys kayak gini mah. Tuh kabelnya ditanam tuh pasti udah clean gini gitu loh. Selanjutnya Bang Adit, Darkflash DK415M. Gue udah pernah nyoba belum ya ini ya? B850M ProRes Wi-Fi. Mobo mantap, kesayangan kita semua setelah X3D. Terus ini ada King Bang. Ini spek yang mirip-mirip seperti yang gua rakit ya. Agi. Ini NVMe ini gue penasaran loh. Ini ada di Nano juga teman-teman ya. Agi, cuman tidak lazim dipakai orang-orang gitu loh. Atau guanya yang nggak tahu, gua nggak pernah pakai gitu loh. Coba Bang Adit, ini lu pakai ini udah berapa lama? Kasih testimoni dong ke kita. Worth it gak sih si brand Agi ini? Oke. Ini kayaknya speknya baru rakit nih soalnya nih. Soalnya pakai ini baru rilis juga nih, GL360. Deepcool Pen 750D, GB 5060 Ti 16 GB. Ini enak banget. BTW guys, gue mau sedikit cerita, ini gue agak kasih serak nih. Gue tuh di rumah di sini udah beberapa tahun gak pernah ada kayak ada konser. Di atas gue tuh ada desa ya, ada lapangan di atas, ada sound horeg anjir, dan itu ngedengung-dengung sampai ke sini. Kedengeran gak ya di live streaming ya? Dut dut. Dan gue jadi tidak bisa tidur, makanya saya bikin konten ini. Ini gue bikin jam berapa nih? Tuh, jam setengah 12 malam. Oke, lanjut ya. Ada Thomas Alva Edison. Anjay. Kita lihat pakai monitor Skyward ya. Ini sempat ramai kan waktu kemarin, harga terjangkau, udah 2K 180 Hz, dan memang se-worth it itu kata Abang Ko Edwin GTID ya. Mouse, keyboard dan kawan-kawan. Brika B Pro 5 Alpha Edition. Oh, ini Brika bisa jadiin webcam ya? Dia kan kamera action cam ya. Tapi jujur, gue kan ada juga ya yang B Pro 5 kayak gini di rumah. Kayak kurang anjir hasilnya. Harganya lumayan tapi agak kurang gitu loh. Jadi emang pencahayaannya tuh harus bener-bener bagus banget. Kalau cahayanya terang banget baru deh. Oke. Ini speaker-speaker kayak gini rawan rusak anjay. Di sini ditulis gak? Ini kalau biasanya gue waktu itu pakai speaker kayak gini tuh buat nyari speaker buat ruangan eskul organisasi di depan sekolah. Itu ada Idol Mart dan beli deh aja. Itu berapa ya? 50.000, 70.000 gitu. Seberapa minggu bejat anjir. Oke, ini keyboard yang sama kayak yang gua pakai di studio guys, keyboard Logitech jadul, membran ini. Tapi yang abangnya putih banget, yang gua mah udah kuning anjay. Demi apapun itu suara sound horeknya gede banget. Ini rumah gua tuh kayak jendela gua aja goyang-goyang anjir. Ini tuh udah bulan September. Harusnya tuh udah nggak ada acara kayak 17-an. Malam puncak tuh udah selesai ya guys. Tapi di sini masih ada. Oke. Nah, ini PC-nya ya terang abis. Tapi nggak apa-apa guys. Oke. Jadi nuansa PC-nya ini dicampurkan antara hitam dan putih. Ya, ini abangnya cukup berani main warna ya, karena biasanya orang-orang putih ya udah putih semua gitu. Apalagi VGA-nya di sini udah ngambil putih. Fan-nya di sini ngambil hitam, sama water cooling-nya ngambil hitam ya. Tapi ini masih masuk teman-teman, karena mobonya pun nuansa hitam putih gitu. Jadi buat teman-teman kalau kalian mau rakit nuansa hitam putih itu sebenarnya masih masuk-masuk aja gitu. Baik PC-nya hitam, water coolingnya putih, atau sebaliknya kayak gini, masih masuk aja. Karena warna-warna kayak gitu pure selera rakyat. Kayaknya gue pernah ngeliat deh setup ini. Dulu pernah ngirim gak sih? Jadi ini ada pintu di kanan. Gua gitu nyaranin, kenapa PC-nya nggak di kanan? Soalnya langsung pintu, takut jatuh. Yang itu apa bukan ya, orangnya beda atau sama ya? Dulu pernah ada yang ngirim kayak gini guys. Karena kalau misalnya kayak gini nggak kelihatan setupnya gitu loh. Kenapa PC-nya nggak di sebelah kanan gitu bang? Gitu. Harusnya casing itu sekarang
Sebenarnya udah ada sih guys casing yang khusus dipasang di sebelah kiri, tapi harganya masih mahal. Harusnya ada casing-casing terjangkau gitu kayak di 400 atau sampai 600 ribuan yang buat di sebelah kiri. Karena ada beberapa orang pasti butuh juga setup di sebelah kiri kayak gini guys. Atau fleksibel lah, dibikin fleksibel antara side panel sama kacanya bisa dibolak-balik ya. Harusnya kayak gitu. Tapi kalau dibalik juga tetap aja kelihatan belakangnya ya. Sama aja bohong ya. Ya pokoknya gitulah. Bisa kanan kiri. Mudah-mudahan lebih banyak ke depannya. Sekarang soalnya udah ada. Oke. Selanjutnya The Beetle Grade Ryzen 5 56. Oke, B5 Pro 4 ini DDR4 teman-teman ya. Sekali lagi DDR4 itu apalagi Ryzen 5000 ini masih enak banget. Masih enak banget. Cuman gue harus kasih tahu kalau dari sini upgrade ke AM5 lu harus menjual semuanya mobo prosesor RAM. Kok menjual sih, membeli. Harus membeli lagi, misalkan dari 5600 mau ke 7500F atau 8700F gitu. Lo harus beli Mobo B650, beli prosesornya sama beli RAM DDR5 gitu. Ini sepaket, rasanya kayak beli PC baru itu ya teman-teman ya. Kalau ditanya enak gak? Masih enak, kecuali lu stuck gitu mentok di sini. Aku mau 5600 sama B5, gue nggak akan upgrade. Kalaupun upgrade ke 5700 X3D ya nggak apa-apa. Ini masih fine banget di sini, masih enak banget lah. 56 sama 6600. Oke. NVMe 512 MP3 masih pakai Gen 3. Ini udah support Gen 4 ya untuk Mobo prosesornya. Oke, PSU 550 ini cukup banget ya. Dia memanfaatkan semua komponen-komponennya, yang penting satu performa dan stabil ya. Oke. Ini kalau 550 sampai 5060 misalkan mau upgrade tuh bisa. Atau apa sih 9060 bisa kali ya. 550. Apa enggak ya? Gua waktu itu nyoba Vega 9060 habis berapa watt ya? Lupa anjay. Oke, pakai UPS. Bang, gue mau nanya dong. UPS lu kan ini nih. Ini UPS yang sama banget kayak gue. Kalau listrik rumah lu tidak stabil, bunyi nggak dia? Atau di rumah lu listriknya stabil? Soalnya kalau di rumah gue listriknya stabil, dia bunyi anjir trafonya dan ngeganggu banget anjir. Gue sampai anjir garansi jangan ya, garansi jangan ya. Soalnya ngeganggu suaranya. Tapi kalau misalkan listriknya lagi stabil mah normal guys, dan dia juga kalau misalnya ada mati listrik ngejepret berfungsi dengan baik anjir. Bingung gue mau garansi atau enggak. Oke, casing PC Cooler C3B310 ini baru gue review nih, ini casing worth it. Dia itu guys rangkanya sama banget kayak si Olympus C50. Bedanya adalah Olympus C50 dapat 4 fan polos tidak berlampu. Si PC Cooler ini dapat 4 fan itu berlampu. Tapi gue tuh bingung, waktu awal itu dapatnya rainbow. Sekarang dapatnya ARGB, tapi ada beberapa yang dapat rainbow juga, ada beberapa yang tidak dapat fan. Jadi bingung. Jadi kalau kalian mau beli casing ini tanya dulu, "Bang, dapat fan nggak? ARGB atau rainbow?" Gitu ya. Oke, keyboard Logitech Redragon, mouse, monitor Acer, JT speaker, soundcore, headphone Rexus bla bla bla, TP-Link WN752N, 725N. Kursi Keep Going Max Director Chair, anjay. Meja Kuchadi Gaming Table. Wih, epic. Ya, sih bener kan? Mirip, rangkanya sama banget kayak Olympus, beda tutup depan doang. Wah, ini keren nih. Oh, dia udah dapet 4 fan ARGB ternyata. Kayaknya fan-nya nggak ini deh. Bawaannya bukan ini ya? Apa udah dapat yang kayak gitu ya? Custom VGA backplate, anjay, Steel Legend dan Radeon. Di sininya pakai Pro 4. Keren. Oh, ini mah kayaknya fan-nya diganti deh semuanya, jadi biar satu tema gitu. Serba merah dan hitam. Tapi keren sih, gue nggak bohong, ini keren. Ini tema garis-garis ini nih, biar sama power supply. Ih, cakep ya. Paling nambah berapa sih guys buat bikin custom begini, ada lampunya begini. Gila. Keren. BTW gue suka pengen nanya deh. Ada beberapa orang yang pakai kayak gini nih, light bar di atas monitor. Ada yang khusus ke monitornya langsung di atasnya, itu fungsinya buat apa sih guys? Kenapa nggak kayak gue nih, kayak lampu dari atas nih dari ruangan? Apakah sekurang terang itu atau gimana? Nah, ini UPS nih. Awas ketendang. Awas ada air, awas ada binatang. Ih, seneng nih gue kalau ngeliatin PC satu tema kayak gini tuh, cakep anjay. Ada kipas angin di sini.
Izin share dan sedikit cerita ya bang. Oke, ini saya harus pahami ceritanya biar kagak miskom. 797X 5070 solid B650 ini udah enak banget nih. King Bang TGM Arctic Freezer 91 Tera T4 2 Tera XR Wood. Ini ATX ya? Apa mikro sih? 3 cepet gamenya bla 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 bla. Wah ini udah enak nih. Monitor bla 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 bla. Speaker. Wah ini kompleks banget. Meja komputer jadul bekas kakak di awal tahun 2000-an, dimana PC-nya pakai prosesor Pentium 4 dan monitornya masih monitor tabung. Epic. Mejanya bertingkat-tingkat, mejanya mesti ku sedikit tambah berapa kayu hasil DIY agar bisa ditaruh motor 27. Tempat naruh CD DVD ku ubah jadi tempat naruh power bank dan smartphone. Slider laci dibuat taruh. Wah anjir, custom ini keren banget. Karena bahan rangka kayunya tebal sehingga awet sampai iya nih anjir. Ada beberapa kayak gini guys. Meja-meja yang zaman dulu sama sekarang tuh bahannya beda anjir. Yang dulu tuh pasti lebih mantep. Keren banget. Sebelumnya saya menggunakan laptop yang menemani kemana saja di masa perkuliahan. Namun pada saat pemakaian tahun keempat, plastik cover engsel laptopnya retak. Tuh MSI ya. Berarti bener ya ada kasus MSI engsel retak tuh ya. Tuh ini kebaca gak sih? Webcam gue pindah ke sini dulu deh. Nah, sehingga saya menggunakan PC desktop. Oke. Sehingga saya memutuskan untuk membeli monitor eksternal karena engselnya itu jadi monitor eksternal dan verifier lain agar seolah ku menggunakan PC desktop. Anjay. Jadi awalnya pakai laptop, terus karena engselnya kocak beli monitor jadi rasanya kayak PC. Anjay. Setelah laptop yang mulai memasuki tahun ke-7, laptop saya mulai bermasalah untuk merakit PC dengan pertama kalinya. Saya pun mencari tutor yang memang gaya epic. Anjir gue sesenang itu guys kalau ada orang nonton video gue. Aku udah capek bikin tutorial ya, kamu nonton. Saya menonton video tutorial di awal akhir. Dan pas begini live streaming di YouTube, saya sesekali bertanya saat komennya masih diambil 4PP dan dibantu diberi masukan juga viewer. Bangga nih, epic. Gabung membership. Wah, makasih parah loh bang. 3 agar dapat update terbaru dengan reaksi dan komen terbaru singkat cerita. Saya memberikan untuk komponen yang dipakai dan rakit ini alhamdulillah lancar. Hanya sedikit kendala pas booting BIOS software juga diberi pengalaman mantap. Let's go. Sukses selalu ya bang. Sukses juga. Kita lihat PC-nya guys ya. Dengan cerita seperti ini. Wah anjir mejanya bagus sumpah. Meja kayak gini awet guys bener. Ini kuat ditaruh di atas bang. Kagak peang dia. Ini keren ih. Oke, oh iya biasa ini gue tahu nih. Ini tuh ada sekat-sekatnya kan tadinya buat naruh CD gitu kan. Kayaknya gue pernah ada masa pakai meja kayak gini deh. Ini tuh pokoknya ada sekat dikit kayak buat naruh, bisa ditarik buat naruh printer kalau nggak salah. Nah PC-nya di bawah di sini nih harusnya. Oke, gue inget deh. Keren. Ih gokil. BTW balik lagi ya, ini ada kain di belakang PC. Itu tuh sebenarnya aman gak sih guys? Balik lagi suka ada ngomongin listrik statis kayak gitu. Gue nggak ngerti per listrik statisan duniawi guys. Kalau misalkan memang ini aman, coba teman-teman kasih tahu di komen. Kalau misalkan kayak jangan itu lepas aja kainnya gitu atau gordengnya, kasih tahu ya teman-teman ya. Karena gue pribadi di studio tuh pakai gordeng juga di belakang PC. Gue takutnya ada listrik statis yang bikin nyetrum atau jadi konslet atau apalah. Gue gak ngerti itu guys ya. Ih keren nih. Wih apaan nih? Ada mbak-mbak pantai. Ih Montek Wood ya. Tadi apa Montek ya bener ya? Montek apa sih casingnya tadi? Ya Montek XR Wood. Ini ATX ya. Oh iya tuh, jadi bawahnya ada kopong, tapi tidak masalah. Kenapa? Karena ada fan di sini. BTW bang, kenapa nggak dipasang fan samping lagi? Atau memang niatan mau upgrade water cooling? Kalau nanti mau upgrade water cooling, gue lebih saran water cooling 360 aja bang di atas. Nah di sininya pakai fan 2 biji. Ini sayang banget bang 2 biji, kasih aja fan tuh. Tapi kalau pakai cooler tower Arctic ini udah bagus ya, gila ya ini fannya full ya anjir ya. 3, 6, 9, 10, 12 anjir 13 sama ini ya. Ini sirkulasi mantap. Cuman memang kalau rumahnya berdebu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sih bener kan? Ini sekat buat DVD kan, tuh. Jadi naro CD kaset-kaset gitu, guys. Karena zaman dulu tuh ya buat naro CD gitu, kadang disket juga ditaruh di situ buat kerjaan. Keren, 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 keren. Itu di sebelah, guys. Ini kan gue di PC ya, sebelah laptop. Gue nyalain laptop gue udah beberapa hari. Gara-gara bermain game Roblox Visit itu aku mencari Kraken dan akhirnya di hari keempat saya dapat. Laptop gue 3 hari apa 4 hari itu tidak mati. Tapi nggak apa-apa karena laptop gue dari kemarin nggak pernah dinyalain. Sekarang gue geber. Suhunya kadang suka ada di 70 tapi kadang naik ke 90. Anjir, gue harus ganti pasta nggak ya? Baru ganti pasta tahun kemarin. Oke, lanjut. Dari Kakak Peri atau Kakak Peri dengan emot kucing. Anjay. Sekarang fotonya bisa bergerak-gerak gini ya, Discord. 7950X 3D. Wah, ini pernah menjadi raja pada masanya nih X670. Ini harusnya rakitnya nggak sekarang dong. Ini kayaknya di tahun lalu lah. Tahun lalu pertengahan 2024 atau awal 2024 mungkin ya. Trix. Ini tuh bacanya Trix atau TRYX guys, atau TRYX. Ini masang water cooling ini asik guys, nggak ribet. Cuman memang bikin panik aja karena harganya 3 juta. Apa berapa gitu, apa 5 juta gitu gue lupa. MSI 5060 Ti Trio Corsair speed 6000. Wah, ini udah mantep banget nih. High touch infinity display. Anjay. Keren banget nih. Mouse 100 ribuan. Bro, spek lu tinggi, casing lu mantep, seimbangin apa? Tapi ini harusnya udah enak. Tapi selera banget ya mouse sama keyboard tuh selama dia normal dipakai enough guys. Ih, keren banget. Anjir, keren. Gua awal-awal ya pas dikirimin casing height ya, dipinjemin gitu. Gua ngerakit di casing ini, anjir keren banget ya. Cuman memang dia gede banget ini casingnya. Oke. Hati-hati dengan air baik teh botol ini ataupun cangkir, awas tumpah ya. Ini TV ya, berarti di bagian belakang sini ada kayak kasur atau sofa gitu untuk nonton. Oke. Kamu kenapa ngirim fotonya cuma satu, Bang? Aku mau lihat gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, setupnya hitam dan putih. Oke. Kalau kabel begini mah nggak masalah ya, karena gue pribadi pun awalnya mikir, wah kabel biar rapi wireless enakan pakai kabel-kabel begini guys daripada wireless. Entah kenapa ya, bodo amat gue berantakan kayak gini juga. Ini juga ya gak apa-apa gitu loh. Kayak ini cakep guys. Cuman memang gue nggak pakai speaker gini, gue lebih masih pakai speaker bawaan monitor. Itu udah mantep lah. Dari FN, izin share dan cerita sedikit. 87F Tray Zotac 4060 Ti B650M. Oke, gue udah lama banget ya guys. Terakhir gue rakit pakai 4000 tuh kapan ya? Ini kenapa kamu nggak ngambil 5060 Ti? Harganya setahu gue beda dikit deh. 5000. Untuk RAM waktu itu cuman tersedia itu. Nggak apa-apa. Ini juga udah enak banget kok. Fractal anode. Ya waktu itu 650 habis. XP-Plun juga out of stock. Fractal itu bagus banget. Cuma dia tuh belum ATX 3.1 aja guys. Jadi kalau misalkan pakai 5070 gitu nggak punya 12 VHPWR. Oke, ini mantep lah spek-spek gini G70 casing VBR. Ini banyak sekali yang nanyain, Bang pakai VBR dong M5, dia kecil micro ATX gitu. Ntar deh ya. Masih plus di LTF 12 bla 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 bla. Oke. Meja pink bawaan kos, ada laci biasanya buat nyimpen gamepad dan berkabelan. Untuk meja satunya dulu beli 100.000 buat di kosan lama. Oh berarti ini PC-nya di kosan ini, sering ngejepret gak anjay? Belum tahu, cewek saya beli AC Hardware terus dikasih ke saya pas dia mau balik, anjay. Sebelumnya pakai Asus TUF saat masa-masa kuliah, namun saat bulan Agustus karena musim bulan, aduh, deskripsi tersiman, aduh, ini pelajaran buat semua ya. File itu jangan cuma ditaruh di satu titik teman-teman. Tetap taruh di Google Drive, flash disk, eksternal. Pisahin guys, karena kalau cuma di satu titik, pada saat ada kejadian apes gitu ya, entah rusak, entah kayak gini atau kebobolan, itu sangat
sangat menyakitkan sekali anjir. Pindah kos yang lebih kondusif. Pada saat itu saya bimbang antara beli laptop atau rakit PC. Pada saat itu saya sedang scroll TikTok terus ketemu kontennya Bagani dan akhirnya memutuskan rakit PC 15 pada saat itu. Saat itu tahun berapa bang? 2024 ya? Bener kan ini spek-speknya? Udah ada ya 87F ya? 2024 ya? 2000 akhirnya memutuskan rakit 15 juta pada saat itu. Kebetulan itu juga saya sudah ada keyboard, mouse, speaker. Terima kasih saya memutuskan rakit PC. Mantap. Oh 87F itu udah ada dari 2024 ya? Bukannya waktu itu 75F doang ya? Pantesan ngambil 4060 Ti, tapi ini udah enak banget sih. Oke. Cuma kalau pakai cooler tower mungkin suhunya masih kadang loncat-loncat guys. Untuk 8000 tuh khas banget guys. 8000 series tuh suhunya cepet panas, cepet turun dia. Dar gitu. Nggak dar juga sih bunyinya ya, gitulah. Oke. Sebentar. Oke. Gua nggak ada masalah sama meja, PC dan kawan-kawannya. Ini rapi dan bagus, gua nggak bohong. Mejanya bagus. Ini casing juga, ini VBR. Oke, gue juga ada rencana pengen nyobain. Ini rapi. Pertanyaan gua adalah, kenapa kamar mandi lu pakai ubin? Kenapa kamar tidur lu pakai ubin? Apakah ini suatu hal yang lazim di sebuah kosan? Ini kosan atau kamar lu? Tapi gue dapet info juga kalau misalkan pakai ubin di kamar itu, kamar tidur, nanti jadi dingin katanya. Bener atau enggak ya anjir? Gue tadi ada kepikiran mau dipakein ubin juga nih anjir nih. Kalau lihat ini kan tembok gua nih guys. Nih ya, gua tuh tadinya kan temboknya putih. Cuman gue pikirnya kalau disenderin nanti kotor. Akhirnya gue pakai wallpaper. Anjir putih juga. Anjir masa gue harus ituin ya? Masa gue harus pakai ubin begini ya? Anjir keren tapi. Tapi jadi kayak kamar mandi anjir. Tapi enggak, ini gue nggak bohong, ini rapi, ini keren banget. Ini keren banget, mejanya juga unik anjir. Mejanya dibilang pink juga masih putih lah, putih ke pink lah, putih peach. Ini cakep. Kabel manajemen juga rapi. Sorry ya bang, gue berbicara dengan nada sopan, tidak ada bermaksud apapun untuk bilang temboknya seperti ubin kamar mandi. Cakep. VBR tuh kecil guys. Dia bahkan ada yang seatasnya itu. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi rasanya kayak mini ITX. Kayak lu rakit pakai NR 200 gitu. Atau dulu tuh apa ya, Cube Gaming apa gitu ya, yang dia tuh ngeduplikatnya NR 200 tapi power supply-nya di depan gitu. Atau NR 200 yang dimodif untuk micro ATX yang PSU-nya di depan. Itu mirip-mirip kayak gini. Ya. Cuma sayangnya dia belum support water cooling setahu gue. Apa udah ya? Ada pokoknya VBR yang seri berapa yang support water cooling, ada yang enggak gitu. Loading. Ayo apa? Wiu. Hari-hari ya. Nah, jadi dia tuh ngepres guys di sininya tuh. Oh, tapi dia lega ya, bawahnya bisa 3 fan ya. Ini harusnya kalau misalkan pakai PSU SFX, gue jadi inget casing CH260-nya Deepcool deh. Yang dia tuh panjang kayak gini, bisa pakai water cooling 360, PSU-nya SFX tapi di samping di sini. ATX juga bisa. Harusnya dia bisa bikin kayak gitu ya. Ini bakal lebih worth it nih anjir nih. Gokil. Cakep bang. Ubin. Mantep bang, speknya. Epic, rapih juga. Seneng gue ngelihat ada orang bisa rapih kayak gini. Keren. BTW makasih juga sudah nonton channel saya ya. Gue tuh kadang suka gimana ya ke orang-orang anjir. Banyak makasih ke kalian-kalian yang suka nonton channel gue. Tapi kadang gue juga kadang suka berkata-kata yang mungkin tidak enak didengar ya. Gue banyak minta maaf ya guys ya. Nadir. Halo Bang Gani dan teman-teman, izin share. Kenalin gue Nadir. Awal gue pakai laptop Acer Nitro 5 2018 zaman kuliah. Oke. Tahun 2018 Anda kuliah, saya 2018 baru lulus kuliah. Makin kesini tuntutan editan makin gila, jelas karena pekerjaan dan kawan-kawan.
Mutusin buat rakit PC soalnya kalau render lain-lain di laptop udah kerasa lama banget. Betul, saya waktu itu bikin tutorial rakit PC yang 3 jam yang awal itu di laptop. Itu lama sekali rendernya. Sini gue mau share foto setup baru gue, siapa bisa diinspirasi. GG. Setup bisa pakai graphic design, editing 3D, sama main FC25 sama berapa triple A main game. Kalau ada saran masukan saya makin aja, feel free share ya. Thanks banget udah nyempetin baca. Pasti dibaca gak? Pasti dibaca bang. Zotac 5070 Twin Edge OC i7 Gen 14. Balik lagi teman-teman ya. Intel 1700 itu masih enak banget. Cuma memang kalau upgrade-nya nanti lu beli Mobo prosesor. Kalau sama RAM-nya DDR4 sama RAM gitu. Tapi ya who care lah, kalau Intel mah udah nggak aneh ya. Per 2 generasi ganti, 2 generasi ganti, 3 generasi ganti. Bahkan yang ultra terbaru sama nanti ultra yang selanjutnya udah beda soket lagi. Kadang menyebalkan juga tuh. Kenapa kebuka guys? Bentar. Kayak Mobo B760M PSU A750GL. Wah ini sudah diincar banget nih power supply ini nih. Cuman cepet habisnya guys. 850GL 750GL dan dia garansinya 7 tahun. Tuh beli box 1700. B760 nya udah DDR5 ya. Speed 6000. Empire speed up to 5000 ini masih enak banget kok. Core Liquid A15. Bedanya apa yang gua rakit tuh A12 apa A berapa ya? Yang sering gua rakit. PC cooler C3 T500. Aduh gue ingat lagi nih casingnya. Gue ingat namanya tapi gue lupa bentuknya guys. Ya kita lihat di bawah ntar. Cable kit Asia Horse. Extension kit premium quality. Oh baru tahu gue nih Asia Horse. Segotep NR12 ini bagus nih fan-nya nih, terjangkau. Oni keyboard, mousepad, Rexus dan Korui 24E. Nah ini juga saran GT ID nih Korui ini setahu gue. Kita lihat. Abangnya pengoleksi diecast. Keren. Ini apa, Tomica bang? Rapi banget, keren banget. Demi apapun keren banget. Iya tuh. Kalau gue mainnya Hot Wheel bang, tapi gue gak keluarin. Oh ini PC cooler C3 T500 kayak gini ya? Gue pernah gak ya pakai kayak gini gak ya? Oh iya beda nih MSI-nya yang A15 kayak gini. Yang gue biasanya pakai A12. Gelas hati-hati ya, awas tumpah. Oh, ada yang saran juga nih bang, pakai coil gini aja bang biar rapi. Ya juga ya, cuman adalah nih bang, kalau gue boleh saran ya, penuhin bang. Gue udah gemes nih ngeliat kayak gini nih, kayak kurang. Di sini ada tempat gantungan kunci. Gue waktu itu sempet pengen beli kayak begini, tapi ada kepikiran pakai motherboard guys. Pakai motherboard yang tua, taruh di dinding, terus kuncinya tuh dibolongin sama RAM. Jadi kalau mau masukin kuncinya dipasang tuh RAM-nya ke slot Mobo-nya. Kayak gitu anjir. Tapi ini keren yang Marshall ini, harganya lumayan ya. Gue salvo sama ini anjir, keren. Keren banget nih. Epic. Loh, ini ada pedal bukan? Buat kaki apa buat main setir-setir mobil ini? Dan balik lagi ya, gue kalau ngelihat setup kayak gini, gue keinget yang di Facebook yang kursinya ngejeledak patah terus dia ganti kursi. Ini gue udah ngeliat 2 kali, ada 2 kasus drama kursi ngejeledak anjir. Gue juga nggak ngerti. Ini rapih nih, masih ada dikasih LED strip di belakang. Gue dulu PC pakai kayak gini bang, LED strip di belakang. Cuman akhir-akhir ini kesini kayak nggak usah lah. Banyak gimmicknya. Tapi nggak apa-apa, ini rapi. Hebat ya orang-orang bisa bikin setup gini rapi banget tuh. Ada stick Rexus di sini. Abangnya senang banget diecast ini kelihatannya. Dan kalian harus tahu ya, kalau kalian masuk ke dunia diecast, kalau niatnya lu buat bisnis jualan Hot Wheel kayak gitu atau kayak Tomica kayak gini, kalian harus sangat masuk ke dalam teman-teman. Kalau setengah-setengah kalian tidak akan untung atau tidak akan balik modal. Saya sudah melewati masa-masa jualan Hot Wheel itu. Ini kabelnya unik juga nih. Buat charger dirapihin gini nih pakai
pakai pengait-pengait kayak gini nih, rapi ih. Keren ya. Ini lampu ya. Ini buat kunci nih, jadi kayak cet pakai jack audio gitu. Keren. Ini ada remote AC dan kawan-kawan. Anjay. Cutting mat, desk mat. Lah meja pot ini, desk mat buat potong atau cutting. Mentok ya. Berarti ini tadi episode berapa yang tadi? Berarti kita sudah selesai teman-teman. Untuk video kali ini ternyata seru-seru ya ceritanya ya. Ada 9 tuh. Berarti ini episode 10. Episode 11. Di bawah episode 12. Oke. Ya, teman-teman. Udah paling segini aja. Gue berharap kalian semua ngirimin lagi dong guys. Kirimin lagi dong ke Discord. Ya, linknya nanti gue pin di komen. bit.ly Discord Gani, jangan pakai spasi, itu langsung diklik. Atau kalian DM ke gue aja, bang, bagi link Discord bang. Atau kalau misalnya gue lagi live streaming, kalian komen aja, bang, link Discord. Nanti kalian tinggal tulis tanda seru Discord, itu bisa tuh kalau di live streaming. Kalau di komen kayaknya nggak bisa di red tanda seru Discord. Pokoknya nanti linknya gue taruh di deskripsi sama komen ya. Oke teman-teman, segitu aja untuk video kali ini. Ini mantep banget, pas banget tuh sekarang sudah tengah malam, it's time to sleep ya. Oke. Thank you semua, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Gua tunggu teman-teman ngirim lagi ke sini. Kalau udah ada 9 orang yang ngirim atau 9 postingan sampai 10 lebih malah lebih bagus ya. Kalau makin rame misalkan ada 15 atau 20, kita akan bikin di live streaming lagi kayak sebelum-sebelumnya. Kalau cuma 9 kayak gini di live streaming soalnya sebentar guys ya. Kan kalau live stream mah enaknya sejam, 2 jam gitu. Kalau misalkan partnya banyak enak gitu ya. Kirimin ya guys ya. Lu misalkan ada upgrade dikit kirim aja, punya konsol kirim aja. PC, laptop, kirim aja kayak gini. Ada cerita, tulis aja biar jadi pengalaman dan inspirasi buat kita semua. Oke, thank you semua. Semoga bermanfaat. Bye-bye.